Halo, thank you udah nonton dan klik video ini. Masih banyak banget pembahasan mengenai seputar dunia kontroversi, seputaran dunia pageant. Dan mungkin ada sebagian wawa di sini yang newbie atau masih baru bergabung dan mungkin menjadi PL-nya sekitar 2018 ke atas ya, Wak ya. Jadi segala informasi yang terjadi antara 2017 ke bawah ini kurang terekspos keluar. Dan salah satu yang bakal kita bahas kali ini adalah beberapa kontroversi yang terjadi di beberapa tahun sebelum 2019. Dan specifically di pembahasan kali ini kita bakal lebih mengarah berlayar ke arah kontroversi di bagian pakaian-pakaian atau evening gown, traditional costume atau beberapa pakaian yang dikenakan oleh Ratu Dunia tetapi mengandung hal-hal kontroversi tersendiri, Wak. Jadi ada kayak semacam kritikan gitu dan kritikan ini benar-benar pedas dan ada salah satu diantaranya yang kritikannya itu sampai bawa-bawa DPR. Kok bisa sih dari dunia pageant menyangkut pautkan dengan undang-undang sebuah negara, Wak? Hebat banget ya. Langsung aja kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. Untuk kontroversi yang pertama atau yang berada paling atas nih, Wak, di channel ini, gua urutkan ada Miss Singapore yang berkompetisi di ajang Miss Universe tahun 2018, Wak. Dan national costume yang dikenakan oleh Miss Singapore ini mengandung kontroversi, Wak. Kenapa bisa ya? Pasalnya, national costume yang dikenakan oleh Miss Singapore ini benar-benar kayak nggak mencerminkan Singapura sekali. Gua bilang seperti ini karena memang di motif dan gambaran national costume yang dikenakan oleh Miss Singapore ini, Wak, benar-benar kayak mengandung kontroversi bawang banget karena memang ada gambaran kayak tangan antara Donald Trump dengan Presiden Korea Utara yang benar-benar fenomenal itu, Kim Jong Un, Wak. Berita ini sempat heboh di jagat perpelan seluruh dunia, Wak, yang ngebahas kenapa Miss Singapura kayak ngebawa sebuah desain yang nggak penting banget. Pasalnya memang national costume ini katanya sih terinspirasi dari pertemuan negara-negara besar di dunia yang diadakan di Singapura gitu. Dan kalau kita lihat di bawahnya itu ada kayak desain dari kota landscape-nya Singapura, Wak. Nah, setelah mendapatkan kontroversi yang bener-bener hot banget diperbincangkan sampai hayati PL seluruh dunia nih protes kenapa sih Miss Singapura nih bawa presiden orang lain ya kan, Wak. Akhirnya si pembuat national costume ini menjelaskan alias klarifikasi gitu. Katanya sih ini tuh kayak sebuah simbol perdamaian dunia karena memang jarang banget ya kan, Wak, antara si Donald Trump sama Kim Jong Un ini berjabat tangan. Nah, momentum yang merupakan KTT di tingkat internasional ini, Wak, dimanfaatkan oleh si pendesain dari national costume ini untuk membuat simbol perdamaian dunia gitu. Kalau gua pikir ternyata Miss Singapura yang bernama Zahra Khanum ini kayaknya salah banget bawanya di tahun 2018 ya, Wak ya, karena memang Miss Universe-nya udah nggak dipegang lagi sama Trump. Coba kalau misalnya dibawanya dari tahun 2014 ke bawah ya mungkin bakalan best narkos atau mungkin jangan-jangan bakal dipanggil ke Korea Utara diberi hadiah tuh sama Kim Jong Un. Cuman, Wak, pendapat kalian coba komentar di bawah, ha. Dari tahun 2018 kita beralih sedikit nih ke tahun 1990-an, yaitu di tahun 1994, Wak. Gue ceritain di tahun ini ada seorang finalis dari Miss Israel, maksudnya Miss Israel yang lagi berkompetisi di Filipina waktu itu, Wak. Miss Rafid Yarkoni yang merupakan Miss Universe dari Israel ini pada tahun 1994 yang kebetulan saat itu host dari Miss Universe itu negara Filipina, Wak, negara atas Sulawesi sana. Nah, pada saat ada Miss Universe tahun 1994 ini, Wak ya, ada sebuah event yang diadakan kayak festival fashion gitu di Filipina kala itu. Dan pada saat festival itu seluruh peserta itu wajib mengenakan sebuah tradisional kostum ala-ala Pinoy gitu, yaitu terno, Wak. Ternyata kasus yang terjadi adalah terno yang dipakai oleh si Miss Rafid dari Israel ini mengandung hal-hal kontroversi, Wak, karena memang dasarnya terno kan ala-ala sopan gitu untuk penghormatan terhadap Bunda Maria ya, Wak ya. Tapi lain kali sama si desainer yang ngedesain dari baju yang dipakai oleh Miss Rafid alias Miss Israel ini, Wak. Jadi bawahannya itu agak terbuka lebar. Ya, atasannya tertutup, habis itu pas ke bawah kebuka kayak kurungan ayam gitu. Pada saat berlenggak-lenggok di atas fashion show nih, seluruh Pinoy dan Bakla tuh merasa memprotes dari pakaian yang dikenakan oleh Miss Rafid ini, Wak. Banyak orang-orang Pinoy yang mengatakan bahwa si Miss Rafid ini udah melecehkan dari pakaian terno tradisionalnya. Ya,
Ya dia kan cuma pakai doang ya Wak ya. Nah mengklarifikasi hal ini, ternyata Miss Rafid ini menyerahkan kepada si desainer yang ngerancang dari pakaian ini Wak. Kebetulan di kala itu yang ngerancang dari terno modifikasi ini bernama Joe Salazar. Karena memang lagi rame banget, tahu sendiri kayak kan Bun, kalau misalnya Pinoy-Pinoy itu pada berdemo di atas panggung, barbar semuanya ya Wak ya. Jadi si Bang Joe yang ngedesain dari terno modifikasi kurungan ayam ini Wak, ternyata nggak ada maksud apapun buat melecehkan Bunda Maria atau apapun itu yang simbolis agama. Kata si Bang Joe ini, dia ngebuat sebuah terno ini hanya untuk modifikasi dan nggak pernah mikir kalau misalnya ini terno tuh kurungan ayam bakal kontroversi sepanjang zaman Wak. Dari tahun 1994 Wak, kita lompat lagi ke tahun 2014, dimana fresh banget nih tahunnya yang terjadi beberapa tahun lalu ya Wak ya. Sebelumnya gua mau absen dulu Wak. Adakah jika Wak di sini yang udah menjadi PL di tahun 2014? Coba komentar di bawah yang udah menjadi PL di tahun 2014 Wak. Atau mungkin udah ada yang dari zamannya 90-an. Oke, balik lagi ke laptop tadi alias topik tadi. Ternyata di tahun 2014 ada Mary Jane Lastimosa alias Miss Universe Philippines Wak, yang kala itu berkompetisi di ajang Miss Universe tahun 2014 bersama mbaknya Elvira Devina Mira. Nah, pada saat berkompetisi di ajang Miss Universe, sebenarnya si Mary Jane ini nggak ada masalah apapun Wak, hingga pada akhirnya pada saat malam final ternyata Mary Jane Lastimosa ini mengenakan sebuah rancangan gaun yang benar-benar kayak menggambarkan Putri Duyung gitu, kayak ala-ala mermaid. Kalau kita lihat sekilas dari gaun ini nggak ada permasalahan apapun ya Wak ya. Tapi siapa sangka ternyata warga Pinoy alias bakla-bakla yang terdapat di negara atas Sulawesi ini berduyun-duyun mendemo dari pemakaian gaun ini Wak. Kenapa? Setelah dikulik dan juga dicari-cari kesalahannya, ternyata orang-orang Pinoy ini protes Wak terhadap pemakaian gaun yang katanya gaun Mary Jane ini merupakan sebuah gaun yang dirancang dari warga Kolombia. Nah, kalian pasti tahu dengan Madam Stella yang benar-benar fenomenal ala-ala kayak Cik Lili di Indonesia ya Wak ya. Nah, ternyata orang-orang Pinoy atau pageant lover dari Filipina ini mengatakan kalau misalnya Madam Stella ini sengaja memesan gaun untuk Mary Jane Lastimosa dari desainer asal Kolombia Wak, dan gak mau make yang namanya desainer lokal nih. Jadi kayak ceritanya kagak mau menghargai produk lokal. Nah, hal ini tuh dikait-kaitkan lagi kalau misalnya ini bener nih si Madam Stella yang memang orang-orang Kolombia, jadi dia pengen meng-up dari desainer negaranya, nggak menghargai yang namanya desainer lokal ala-ala PH gitu ya Wak ya. Kemarahan makin menjadi-jadi ketika bakla-bakla dan juga Pinoy-Pinoy mengetahui yang bahwa ternyata gaun dari Leo Almodal, yang kalau misalnya kalian pernah ingat, gaun Leo Almodal ini pernah dipakai oleh Felicia Huang dan juga Mbak Nindya Kusuma Putri Wak ya. Nah, giliran sama si Mary Jane Lastimosa malah dipakai pada saat rehearsal Wak, atau pada saat latihan-latihan di Miss Universe tahun 2014 gitu. Jadi bisa diceritakan kalau misalnya Mary Jane ini sengaja disiapkan sebuah rancangan gaun dari Kolombia sana nih dibandingkan dengan gaun Leo Almodal. Pantesanlah meledak dari setiap kemarahan pageant lover asal Filipina Wak. Kemarahan dari bala-bala ternyata nggak sampai di situ Wak. Mereka ini sampai mendatangi dari kantor parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyatnya dari Filipina Wak. Kalian bayangkan Wak, gimana perjuangan mereka memberikan peluang kepada desainer lokal. Gua benar-benar heran banget ya, sampai segitunya hal pageant dinaikkan ke parlemen pula sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai di Dewan Perwakilan Rakyat, seluruh pageant lover yang terdapat di Filipina itu bersikeras kalau misalnya harus dikeluarkannya sebuah undang-undang Wak, yang mengatakan kalau sebenarnya setiap perwakilan dari Filipina yang mewakili ajang internasional apapun itu Wak ya, nggak boleh memakai desainer dari luar, alias harus memakai desainer dari dalam negeri itu sendiri. Nah, jadi ini tuh yang menyebabkan alasan banyak banget orang-orang dari Filipina yang bertanding ke ajang internasional apapun itu, mereka dengan bangga memakai dari karya desainer lokal. Ya, walaupun karyanya nggak terlalu bagus, tetapi tetap juga tuh harus pakai yang namanya desainer lokal. Karena memang dari empunya sudah ada ketetapan parlemen dan juga undang-undang yang ditetapkan kepada pageant dan juga orang-orang desainer lokal. Kalian bayangkan perjuangannya. Itulah Wak kontroversi sepanjang masa, 3 kontroversi yang benar-benar menurut gua kurang terpublish, tapi benar-benar memberikan sensasi yang berbeda ya Wak ya. Jika kalian punya request untuk kontroversi yang pengen gua bahas apa, komentar di bawah Wak ya. Oke, terima kasih udah klik dan nonton video ini. Terima kasih udah menjadi part dari Odisol channel ini, dan sampai jumpa di the next video. Next.